Cara berpikir komputasi dalam penggunaan AI. Ya, ada kesinambungan dalam penggunaan AI dengan berpikir komputasi. Ya, pada kesempatan hari ini Bapak akan jelaskan bagaimana sih cara berpikir komputasi tersebut. Ya, nah nanti diperhatikan untuk penjelasan di depan. Nah, oke. Dalam berpikir komputasi, ini untuk pendekatan inovatif untuk penyelesaian sebuah masalah. Dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada yang namanya permasalahan. Dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur kembali itu pasti menghadapi beberapa permasalahan. Contoh misalkan besok nih, ya, kalian bangun tidur, pasti udah mikirin besok deskbook gitu kan. Itu permasalahan. Nah, kalian pasti memikirkan bagaimana caranya biar mood kalian itu selama durasi waktu kalian praktek itu bisa moodnya baik. Itu kan salah satu penyelesaian permasalahan. Nah, dalam berpikir komputasi itu kita sering menggunakannya setiap hari, tapi kita tidak tahu bahwa hal tersebut itu adalah berpikir komputasi. Banyak hal, contohnya untuk beberapa penyelesaian masalah itu sering kita lakukan. Lalu ada lagi mengikuti aturan yang dia itu bertahap atau SOP. Nah, SOP itu sama seperti kayak algoritma. Algoritma itu adalah suatu langkah yang terstruktur. Ya, ketika kalian memasak mie, itu kan sudah ada aturannya, ya nggak? Seperti apa step by stepnya, itu sudah tahu. Nah, itu adalah algoritma. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lagi. Oke. Berpikir komputasi. Berpikir komputasi adalah pendekatan penyelesaian masalah menggunakan konsep dan teknik dari sains komputer. Ini penting tidak hanya untuk teknologi informasi, tetapi juga untuk sains, matematika, dan teknik. Jadi, berpikir komputasi itu sebenarnya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya nggak hanya untuk sains, matematika, teknik, enggak. Tapi dalam ketika kita berkehidupan sehari-hari itu pasti kita memerlukan yang caranya berpikir komputasi. Untuk apa sih berpikir komputasi? Itu ketika kita menyelesaikan masalah itu tidak terjadi kesalahan, ya. Tidak ada yang namanya mengulang kembali. Namanya ketika menyelesaikan masalah itu kan kita intinya adalah ada permasalahan dan dapat diselesaikan dengan saat itu juga. Tapi kalau misalkan permasalahannya itu bukannya selesai malah menambah lagi, maka itu bukan penyelesaian permasalahan menggunakan berpikir komputasi. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari pun ini sangat penting, nggak hanya untuk sains, matematika, teknik. Kalau misalkan ada yang tanya juga, Pak, kalau di DKV, karena kalian jurusan di DKV itu ada nggak sih Pak hubungannya dalam berpikir komputasi? Itu ada. Ya, ketika kalian menggambar, melukis, itu kan pasti ada step by stepnya. Gak mungkin kalian langsung berat gitu kan menggambar. Tapi kalian harus memikirkan dulu medianya menggunakan media apa, ya kan? Bahan untuk menggambarnya itu menggunakan apa, warnanya menggunakan apa, ya itu pasti dipikirkan. Nah itu pasti dilakukan secara bertahap, ya dari langkah pertama, kedua sampai ke langkah terakhir. Ya, jadi tetap ada kesinambungan juga dalam jurusan TKV. Ya. Berikutnya, komponen penting berpikir komputasi. Ini, ya tadi Bapak singgung sedikit tentang yang namanya adalah algoritma atau urutan penyelesaian permasalahan dengan masuk akal atau secara logis. Ya, waktu dulu kalian pernah diajarkan di pelajaran informatika. Nah sekarang ini sama, ya. Kalau di informatika itu memang ada berpikir komputasi. Ya, waktu itu udah pernah dijelaskan. Nah sekarang, kok di AI ada juga Pak berpikir komputasi karena pelajaran KKA dengan informatika itu masih hampir sama. Ya, bagian pertama dalam berpikir komputasi ya seperti ini. Ini adalah komponen penting dalam berpikir komputasi. Yang pertama, dekomposisi. Pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi ketika kalian ada permasalahan besar, itu coba diurai menjadi bagian-bagian yang kecil. Dan kalian fokus ke bagian-bagian kecil tersebut.
ya kan? Diselesaikan dulu masalah kecil yang pertama, kedua, ketiga, seterusnya, maka akan selesai secara otomatis permasalahan yang besar. Jadi dari masalah yang besar itu kalian bisa pecahkan menjadi masalah-masalah yang kecil, ya. Lalu yang berikutnya, mengenal pola atau mencari kesamaan atau pola dalam masalah yang dapat dipecahkan. Jadi contoh misalkan dalam keseharian kalian itu pasti ada permasalahan yang mungkin ini kok kayaknya pernah ya masalah kayak gini. Ya, secara nggak sadar kalian berpikir kayaknya pernah deh ada masalah kayak gini. Nah, itu adalah pengenalan pola. Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Ya, kalian udah tahu nih dengan masalah yang kayak gini kira-kira. Nah, itu untuk menyelesaikannya kalian pasti sudah tahu juga bagaimana caranya. Atau untuk dalam kehidupan sehari-hari yang mengenal pola ini yang paling gampang kalian tahu adalah perkiraan cuaca. Ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kalian pasti nggak secara langsung ketika melihat handphone itu ada di sebelah jam itu ada perkiraan cuaca bahwa hari ini akan mendung, hari ini akan hujan, besok akan cerah dan seterusnya. Tapi pernah nggak berpikiran bahwa ini orang yang membuat itu dapatnya itu dari mana gitu kan? Apakah ada dukunnya gitu kan? Atau ada yang lainnya gitu kan? Nah, ternyata mereka itu menggunakan pengenalan pola. Jadi lihat nih dari hari-hari sebelumnya. Di hari-hari sebelumnya ini dilihat, misalkan, oh dulu itu pernah kalau kejadian hujan besar, itu ternyata suhu udaranya sekian derajat, kelembaban airnya itu sekian persen, kecepatan anginnya itu sekian knot, ya. Nah itu sudah terpola. Oh ternyata kalau dengan susunan seperti ini, itu nanti akan terjadi hujan. Oh kalau susunannya seperti ini akan menjadi badai petir, ya, atau hal yang lainnya. Ya, dibantu lagi dengan teknologi sekarang itu kan bisa diamati oleh satelit, bisa melihat arah pergerakan angin. Contoh di beberapa tahun yang lalu itu pernah terjadi badai yang besar di sekitaran Asia Tenggara. Arahnya itu arah dari utara turun ke bawah anginnya, dan itu diamati oleh satelit. Jadi terlihat, oh ini arahnya kemana? Ya, itu karena dikenali polanya seperti apa. Bahkan polanya, kalau kalian mungkin bisa mengenal ada kayak badai Katrina dan yang lainnya, itu kok bisa tahu sih badai itu namanya dari mana gitu kan? Padahal badai ini adalah hal kayak angin kan, gak kelihatan gitu kan. Tapi dia itu melihat dari ukurannya. Oh ukurannya sekian kilometer dia radiusnya. Nah itu kategorinya adalah badai ini. Nanti radiusnya sekian. Oh ini kategorinya badai yang lain. Ya, jadi dilihat dari ukurannya. Nah itu adalah pengenalan pola. Lalu yang berikutnya adalah abstraksi. Fokus pada informasi penting dan abaikan detail-detail yang tidak perlu diselesaikan. Jadi kadang ada permasalahan yang kadang kita bingung atau pusing dengan permasalahan-permasalahan yang di luar dari masalah inti. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kita hilangkan bagian-bagian yang tidak penting tersebut. Kita fokus saja pada bagian yang penting. Contoh, kita kombinasikan saja dari dekomposisi dengan abstraksi. Dekomposisi itu kan mengubah permasalahan besar menjadi permasalahan yang kecil, ya kan? Nah, dari permasalahan kecil ini itu kita abstraksi saja, ya. Maksudnya gimana? Dari yang kecil ini kita lihat kira-kira mana nih yang nggak penting permasalahannya, ya. Buang aja permasalahannya, ya. Jadi seperti itu. Abstraksi itu adalah fokus ke bagian yang diselesaikan dan membuang permasalahan yang tidak relevan, ya. Lalu yang terakhir adalah algoritma atau membangun langkah sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini sangat penting, ya. Jadi diurut dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat dan seterusnya sampai permasalahan tersebut selesai. Nah dalam kehidupan sehari-hari itu kalian sering melihat algoritma tanpa kalian sadari, dan kalian melakukan hal sehari-hari itu juga seperti algoritma. Dari mulai kalian bangun tidur tanpa kalian sadari itu melakukan hal yang sama dan terus menerus seperti itu, ya. Kayak contoh misalkan hari ini kalian bangun tidur langsung otomatis nyari kacamata. Kalau kayak bapak nyari kacamata dulu, ya. Karena kalau nggak ketemu kacamata ini bingung mau kemana gitu kan. Itu urutannya kan. Tapi kalau nggak ketemu kacamata itu pasti kesel. Karena memang harus menggunakan
Itu adalah algoritma. Dan kalau kita tidak menggunakan kacamata, kayak Bapak nggak pakai kacamata, langsung melakukan kegiatan yang lain, itu maka kegiatan yang lainnya itu tidak akan berjalan dengan benar. Ya, mungkin nanti kejedut, kepleset atau yang lainnya. Ya, nah itu pasti algoritma itu kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Ya, nah contoh lainnya itu adalah kayak algoritma atau step by step untuk memasak mie instan. Ketika kalian akan memasak mie instan atau kopi ataupun mie rebus gitu kan, nah itu kan ada langkah-langkah pekerjaannya di belakang, ya kan? Langkah pertama, masukkan air ke dalam panci, ya kan? Masak air hingga mendidih. Buka kemasan mie, masukkan mie instan, ya, dan yang lainnya. Sampai terakhirnya itu adalah siap disajikan. Tapi kalau urutannya berbeda, maka mie-nya ini akan jadi contoh. Misalkan siapkan panci, masukkan indomie, nyalakan kompor, tunggu sampai matang tanpa memasukkan air misalkan. Sudah keluar asap baru masukkan air, ya. Nah itu adalah step yang salah. Yang ada mie-nya gosong, ya enggak? Mending gosong. Kalau kebakaran, ya kan, namanya panci misalkan Asus, ya. Nah, tapi kan namanya komputer itu sama semua basicnya, ya kan? Hampir sama semua. Ketika kalian menghadapi dengan komputer baru, oh ini caranya itu sama, dilakukan, dicoba, ada kesalahan, dievaluasi, dilakukan kembali, akhirnya bisa. Atau kalian menggunakan kamera SLR, pindah nih ke kamera mirrorless, ya. Mungkin ada beberapa orang yang takut rusak, gitu kan. Tapi padahal ketika megang kamera SLR dengan mirrorless, oh ternyata perbedaannya itu hanya di bagian penangkapan gambarnya saja, ya. Kalau SLR dia itu menggunakan kedipan kaca, kalau yang mirrorless dia itu langsung menangkap cahaya, ya. Nah itu kan oh sama aja ternyata, ya, malah lebih mudah nih, ya. Atau hal yang lainnya. Jadi kita bisa beradaptasi dengan teknologi, dengan pengenalan pola, ya. Nah ini adalah kepentingan dalam berpikir komputasi. Dan berikutnya, kita bisa mengaplikasikan berpikir komputasi ini seperti yang Bapak jelaskan. Dalam pendidikan itu untuk meningkatkan aplikasi, ya. Kesinambungan antara artificial intelligence atau AI atau KA, ya, coding dan kecerdasan artifisial dan berpikir komputasi itu sangat erat karena keduanya saling mendukung dalam pengembangan solusi berbasis teknologi. Berikut penjelasan hubungan dan kesinambungannya. Untuk yang pertama, ini sama seperti yang sebelumnya. Jadi hubungannya itu tetap ada di abstraksi, ada algoritma, ada di komposisi, ya. Nah, lalu untuk pengenalan pola mana Pak? Nggak ada. Ya, di sini adanya di evaluasi dan debugging, ya. Jadi ketika hubungan AI dan berpikir komputasi, yang pertama abstraksi dalam berpikir komputasi. Ini adalah fondasi AI. Berpikir komputasional mengajarkan cara sederhana, menyederhanakan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan relevan, ya. Dalam AI, abstraksi digunakan untuk mengembangkan model yang mampu mengenali pola dari data besar. Jadi dari big data itu, si AI-nya akan mencari, ya, apa yang kita perlukan. Nah, ini sangat penting dalam memilah bagian-bagian yang mungkin kita perlukan. Lalu yang berikutnya, algoritma itu adalah inti dari AI. AI tidak akan bekerja itu dengan tidak adanya yang namanya algoritma. Makanya untuk yang sekarang yang dikembangkan itu pasti adalah algoritmanya, ya. Kayak gimana sih Pak contohnya? Kalian pernah sadar nggak? Kayak kalian buka TikTok, YouTube, Instagram, Facebook mungkin, kalian melihat fokus pada satu video, tiba-tiba video yang lainnya itu muncul. Kayak misalkan kalian nggak sengaja nih nonton film Dracin, drama Cina, ya. Kan lagi sering tuh iklan ya. Bapak juga kadang-kadang ngejebak di situ. Nonton aja 5 menit. Nanti pas ke-scroll itu tiba-tiba langsung banyak nih drama-drama, ya. Terus gitu. Nah, itu karena si AI itu akan mengenali pola kita. Lebih sukanya itu kemana. Karena dia ngitung
Kalau dia tertarik, itu akan dilihat dengan beberapa detik atau menit. Tapi kalau tidak tertarik, itu mungkin hanya 1-2 detik langsung di scroll. Nggak tertarik, ya kan? Maka algoritma itu akan AI itu akan memberikan algoritma bahwa video ini nggak tertarik, ya, nggak usah dimunculkan. Yang tertarik mana? Ini, yang tadi itu yang drama, maka akan sering dimunculkan. Kayak waktu lagi musim anime solo leveling, ya. Waktu itu bapak lagi cari-cari solo leveling, tiba-tiba itu keluar dari animenya, dari manganya itu keluar semua, ya. Cuma kalau Korea bukan manga ya. Nah, itu jadi muncul terus tuh si videonya, ya. Jadi nonton di TikTok kayak gitu. Atau kalian juga secara nggak sadar kayak misalkan searching tentang sepatu, tiba-tiba muncul iklan Tokopedia sepatu, Shopee sepatu, dan yang lainnya muncul nih sepatu, semua jadi sepatu gitu kan ada. Nah itu karena si AI ini akan mengenali pola algoritma kalian. Lalu dekomposisi atau misalkan sebuah permasalahan. Pengembangan sistem AI modular, AI dikembangkan dengan memecahkan masalah besar menjadi model seperti pengenalan suara, pengenalan bahasa alam, dan pengambilan keputusan. Jadi AI sekarang itu dia lebih cerdas. Ada beberapa AI sekarang itu yang bisa mengenali suara kita. Contoh produk handphone yang baru sekarang dari Samsung, ya, yang kalau nggak salah di atasnya dari Z Fold, itu udah bisa mengenali suara kita. Ketika kita panggil HP kita, dia akan menyaut, ya. Jadi itu teknologi HP sekarang. Jadi kayak misalkan kalian tinggal bilang misalkan, oke Google, tolong foto saya, itu langsung ke foto. Atau record saya, itu langsung record. Atau tolong telepon ayah saya, ya, langsung ditelepon. Jadi itu dia sudah mengenali. Tapi kalau misalkan orang lain yang memanggil dia, itu dia tidak akan berfungsi, ya. Itu sudah sampai sana untuk teknologi AI-nya, ya. Lalu berikutnya evaluasi dan debugging. Validasi model AI dalam berpikir komputasi. Evaluasi solusi sangatlah penting. Nah ini ditinjau kembali nih si AI, ya. Waktu dulu itu ketika ChatGPT muncul, itu kan jawabannya masih yang nyeleneh, aneh semua, ya enggak? ChatGPT 1 kalian tanya asal, ChatGPT 2 dan seterusnya, ya. Bahkan kalian nanya pun itu jawabannya pasti aneh, ya, enggak tentu benar. Bahkan sampai ada yang bilang, AI mah bohongan gitu kan, cuma ngejawab asal aja. Tapi dengan perkembangan zaman, dia itu bisa berpikir dan yang lainnya, itu ketika kita menanyakan, itu bahkan untuk biasnya itu sangat dikit, ya. Kenapa? Karena mereka akan melakukan evaluasi terus. Oh ini cacat, diperbaiki. Oh ini cacat, diperbaiki. Atau istilahnya itu adalah bug, ya. Kayak kalian main game, ada bugnya, kesel gak? Kesel kan? Developer itu pasti membuatkan penyelesaian dari bugnya, ya, diselesaikan. Oke, nah AI memerlukan evaluasi model untuk memastikan akurasi dan menghindari yang namanya adalah bias. Oke, itu lagi. Ini contoh berpikir komputasi yang tadi Bapak jelaskan ke kalian, ya. Ada yang menyusun jadwal harian, memasak makanan, bahkan sampai mencari rute tercepat ke sekolah atau ke kantor. Kayak Bapak nih, kalau misalkan datang ke sekolah, kecepatan, Bapak pasti jalannya lewat warban, ya, muter dulu lewat belakang. Tapi kalau misalkan udah kesiangan, nah ini mode jangan ditiru, ya, pasti lewat jalan motong, ya. Karena kenapa? Terlambat, ya. Tapi itu udah jarang, Bapak lebih enaknya lewat warban, santai jalannya, ya, lewat warban. Bahkan kalau misalkan mengulur waktu lagi, itu muter lewat EA, ya. Itu kan kita tahu, oh iya ini rute-rutenya. Kayak contoh lagi, kalian yang pulangnya ke arah Ciawi, di Tajur itu ada perbaikan jalan, itu kan pasti bete, ya enggak? Ini lewat mana gitu kan? Nah itu pasti kalian akan berpikir, cari jalan yang mana nih? Oh lewat Cipaku lagi perbaikan. Oh lewat belakang Ramayana, oh